wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Rektor serta Intak yang dirahmati Allah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu tanggal 25 Sabar 1438 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 November 2016 kita mengisi kegiatan pagi kita di Masjidul Al-Bab ini. Saya diminta oleh LP2I mengisi Intak ini, bukan berarti saya yang lebih tahu, lebih hebat, lebih pintar dari kalau sedang dihormati. Nanti kalau saya jawab, dia yang jawab Pak Sukarte, Pak Tarjamudin, Pak Polisi, itu yang jawab. Saya hanya menyampaikan materi. Saya sudah siapkan sejak hari Senin yang lalu diingatkan Pak Najamudin, Bapak satu jadwal. Saya tadi itu beberapa malam menyampaikan ini tidak bagus ini. Saya mengutip ada mengambil beberapa materi, saya ramu dari materi-materi yang saya peroleh dalam berbagai kegiatan Muhammadiyah. Jadi saya mengambil tema atau topik kepemimpinan dalam Muhammadiyah. Saya sebelum sampai ke pemimpinan, kita lihat dulu visi utama Perserikatan Muhammadiyah. Karena itulah landasan kita, landasan berpikir kita untuk berbicara. Jadi Muhammadiyah itu bercita-cita membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di Indonesia. Walaupun sekarang sudah ada cabang-cabang utama luar negeri, tapi yang diutamakan masyarakat Indonesia. Nah, seperti diabadikan para pendidik pendahulu Muhammadiyah, Kiai Madalan di dalam surat As-Saba itu di ayat 15. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Itulah cita-cita Muhammadiyah. Itulah yang saya baca dalam bukunya, buku yang ditulis oleh para pimpinan Muhammadiyah atau para pakar. Nah, kalimat ini hanya hormati tertera kalau diperhatikan stempel Muhammadiyah itu tertera dalam stempel Muhammadiyah. Mulai dari pimpinan pusat sampai dengan ranting. Kalau tidak ada tulisan itu bukan stempel Muhammadiyah, walaupun ada lambang Muhammadiyah. Tetapi di tengahnya harus ada tulis Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Itu tulisan di dalam stempel Muhammadiyah. Karena itu palsu stempelnya. Jadi itu mulai dari pimpinan pusat sampai ranting. Itu yang harus diperhatikan. Ada 3 misi ideal Perserikatan Muhammadiyah. Yang pertama, menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sudah kita dengar di mana-mana pengajian. Itu misi utama, memurnikan tauhid manusia. Tapi kita lihat dalam perkembangan kita saat sekarang ini, persoalan pemurnian tauhid ini di kalangan kita Muhammadiyah masih banyak. Ya, kalau Pak Sukarte sebelum lanjut kemarin salamnya Pak Mahmud Said, saya pengajian bersama beliau, memuji Pak Sukarte selalu menyampaikan tentang tauhid. Pak Sukarte di mana-mana menyampaikan pengajian selalu berbicara tentang pemurnian tauhid. Yaitu bagaimana keyakinan kita kepada Allah itu tidak hanya sekedar di mulut. Kalau kita tidak bisa menindaklanjuti dengan tindakan, perbuatan dan beramal saleh, maka itu belum dikatakan kita bertauhid yang murni. Yang kedua, menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber. Kita mempunyai tauhid. Yang kedua, dakwah kita. Bagaimana kita menyebarkan tauhid yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah itu. Itu tugas utama, misi utama kedua Muhammadiyah. Termasuk Muhammadiyah mendirikan semua amal usaha. Tidak ada sedikit pun ada celah bagi amal usaha atau semua gerakan Muhammadiyah yang tidak berdimensi dakwah. Itu kan misi kedua. Jadi menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Nah, itu gerakan dakwahnya itu. Muhammadiyah gerakan Islam, gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Itu jelas itu. Nah, oleh karena itu jangan ada yang mengatakan bahwa
Amal Muhammadiyah kalau tidak melaksanakan dakwah itu tidak menyampaikan misi perserikatan. Semua itu Amal Muhammadiyah, apa pendidikan, kesehatan, pendidikan panti asuhan dan seluruh amal saya semua harus berdiri dakwah, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada di luar itu. Kemudian misi yang ketiga, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Ingat yang pertama kali ketika kita memahami tauhid dengan baik, memahami Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka pribadi kita harus bisa menggambarkan ini. Jadi bagaimana kita mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi. Saya sering sampaikan kepada di mana-mana saya ketika diminta untuk narasumber bahwa orang ciri khas orang Muhammadiyah pertama dia suka sholat berjamaah di masjid dan di awal waktu. Tapi kata kita masih sulit itu, masih banyak sudah azan tapi rapat masih berjalan. Ini yang sering kita lakukan di Muhammadiyah, masih ada waktu. Padahal itu misi utama. Kemudian bagaimana keluarga kita? Bisa nggak keluarga kita menjadi keluarga teladan, keluarga yang menggambarkan sebagai keluarga Islam yang sesungguhnya, keluarga yang melaksanakan ajaran Islam yang bersama Al-Quran dan Sunnah. Tidak lagi kemarin ada orang Muhammadiyah subuh dan telepon saya, dia difitnah teror. Ini seorang politikus, politik orang anggota DPR, diteror istrinya. Asal ada nggak katanya ada orang di Prado yang hebat ilmunya. Saya bilang itu ada bapaknya Pak Hamdan itu mantan ketua MK. Hamdan Julfa. Itu terkenal di itu. Dia datang ini betul katanya. Ternyata orang tadi ada di Pajero yang ada di Pajero Desa. Coba bayangkan dulu dia, ngapain cari dia? Saya bilang, sudah Pak, tidak usah tiap malam Bapak sholat tahajud, cukup tiap malam Senin malam Kamis Bapak sholat tahajud kemudian dari itu dilanjutkan dengan puasa sunnah. Insya Allah fitnah itu akan hilang. Saya bilang, tidak perlu datang ke Pak Haji Ahmad Simu namanya. Nah, keluarga kemudian ini juga masyarakat. Bagaimana di masyarakat kita orang muda menjadi teladan, menjadi contoh. Membangun masjid kita di depan, sholat berjamaah kita selalu berada di depan, mengajak orang untuk datang sholat berjamaah di masjid, terutama keluarga dan tetangga kita. Jadi saya waktu tinggal di Gomong, tiap pagi datang jemaah tabligh itu ke rumah saya. Saya bilang, sudahkah Bapak mengajak tetangga itu sholat berjamaah di masjid? Dapat datang ke saya dulu. Saya insya Allah sepanjang saya tidak pernah tinggalkan waktu untuk masjid. Saya bilang, satu orang lain dulu. Jadi tugas kita mengajar kakak kita dulu. Ini 3 misi utama Muhammadiyah, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk syarat-syarat jadi pemimpin dalam perserikatan Muhammadiyah. Yang pertama dia harus anggota Muhammadiyah. Tidak bisa jadi pemimpin di organisasi dan tidak menjadi anggota. Datang-datang menjadi pemimpin dalam perserikatan Muhammadiyah tidak bisa. Harus anggota Muhammadiyah dulu. Dia paham bukan segala dan dia paham maksud yang dalam mendirikan perserikatan Muhammadiyah. Nah, kalau bapak cukup beri buku agenda Muhammadiyah ini, di sini cukup baca ini, pahami ini, salah tahu tentang Muhammadiyah. Apa maksud dan tujuan perserikatan Muhammadiyah? Itu didirikan oleh Dahlan. Jadi Muhammadiyah adalah ittiba kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, anggota Muhammadiyah yang benar-benar berislam. Nah, mengapa sekarang ketika mau menjadi pimpinan dalam amal Muhammadiyah selalu kita rekomendasi kepada PBB yang sekarang sudah puji. Coba bayangkan Pak Anies boleh muncul ini. Ada calon ketua seperti ini tidak bisa baca dalam surga, bisa jadi diam. Ya karena akunya ini, dia mau malu. Saya bilang Bapak, kenapa dia dapat nilai 0 di belakang saya bilang orang ini? Dia bilang tidak bisa apa-apa, Anda jawab apa-apa ditanya tentang surat. Mulai dari bahasa surat dan takbir dia langsung saja jawab apa-apa dia bisa. Apa dia gugup? Saya mungkin tak buka dia tidak bisa itu. Tidak bisa jawab sama sekali. Hanya Bapak kasih nilai 0. Itu kita bertanya, ini
dari dosennya nggak bisa kalau seperti itu. Yang ketiga, pantas menjadi panutan. Dia harus mampu menjadi panutan dalam lingkungan yang dipimpinnya. Menjadi teladan. Dia yang menjadi pimpinan ketua prodi, setelah prodi datang terlambat, lebih dulu dosen yang lain. Tak bisa jadi pemimpin seperti itu, tak bisa jadi teladan. Yang keempat, berakhlak Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Ini bukunya Pak Farudin, dalam bukunya tentang kisah Pak Farudin berapa kunjungan kerja di NTB itu banyak sekali. Pak Farudin itu pernah datang ke NTB selama 10 hari, jalan darat mulai dari Bayan dan Lombok Utara sampai Sapi, bolak-balik 10 hari. Itu menarik dibaca bagaimana kisah Pak R berkunjung ke Nusa Tenggara Barat. Kemudian aktif menegakkan sholat berjamaah. Ini salah satu syarat. Jangan pada itu rumus-rumusnya jadi ketua prodi dan sholat berjamaah. Nah, ini salah satu syarat kepemimpinan untuk menjadi pemimpin dalam Muhammadiyah. Kita lanjut pengertian kepemimpinan. Ini Pak Kemenanung sudah selesai banyak saya buat minta Pak Najamudin. Kalau saya di print jadi bagi. Kepemimpinan leadership, kemampuan dari seseorang, dari orang yang mampu mengkoordinir orang lain atau pengikut-pengikutnya sehingga dia taat kepada apa yang menjadi misi pimpinan itu. Jadi apa yang menjadi keputusan itu menjadi misi pimpinan yang menjadi pimpinan kita, maka dia harus mampu menggerakkan orang-orang yang ada di bawahnya untuk melaksanakan apa yang ada di sini. Beberapa istilah mungkin kita itu saya sebut imam sholat. Kita kan ketika sholat semua kita samina orang itu ketika imam takbir kita takbir, imam rukuk kita rukuk, imam sujud. Begitu juga di luar sholat. Ketika rektor meminta teman-teman untuk kita semua untuk melaksanakan program, tidak ada alasan kita tidak bagaimana kalau itu sudah terjadi keputusan bersama. Mungkin masih banyak yang diundang rektor dan hadir. Bisa disebut khalifah, bisa disebut ulil amri, bisa disebut profis, kepala, ketua, pemuka, sampai tinggi negara kita presiden, menjadi pemimpin. Kemudian kita lihat hakikat kepemimpinan apa yang dilakukan di masa ini. Pada dasarnya pemimpinan mengacu pada suatu proses untuk menggerakkan sekelompok orang menuju suatu tujuan tertentu. Dalam berorganisasi pasti ada tujuannya. Bagaimana kita menggerakkan kelompok orang yang ada dalam organisasi itu untuk menuju tujuan yang tercapai. Ini yang tak hadir. Saya ambil mana sebuah jabatan dalam budaya Muhammadiyah. Komentari di situ. Kalau dalam Muhammadiyah apa saja jabatan itu? Kenapa disebut dalam Muhammadiyah tidak boleh berkampanye? Mutaman itu akan hukumnya untuk berkampanye untuk menjadi pengurus Muhammadiyah. Itu sudah diharapkan dalam Muhammadiyah. Nah, karena apa? Ada somati, maka jabatan pertama peluang untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita diberi amanat bagi seorang Muhammadiyah, maka dia pernah bismillah. Ketika diberi suatu amanat itu, karena peluang dia untuk beribadah kepada Allah. Karena itu sudah cukup berat. Nah, kedua peluang memberikan, mendatangkan manfaat kepada orang lain bagi masyarakat. Ketika kita dikasih amanat pemimpin, maka ada peluang bagi kita untuk memberikan sesuatu yang ada pada diri kita untuk kita abdikan kepada kelompok kita, kepada anggota kita. Mudah-mudahan yang baik untuk diikuti. Nah, kemudian peluang kesejahteraan kehidupan umat atau masyarakat, karena pemimpin inilah yang menggerakkan orang untuk menuju kesejahteraan itu. Peluang meningkatkan aktivitas dakwah Islamiyah. Apa kata Wasepi dengan pemimpin ini? Wasepi Malik mengatakan, perhatikanlah dengan cermat bahwa dalam proses pembusukan seekor ikan selalu dimulai dari kepalanya. Artinya, pangkal penyebab rusaknya suatu umat amat sering dimulai oleh pemimpin suatu masyarakat umat. Maka ini hati-hati dan jangkau. Karena
Kerusakan itu diawali oleh pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak cerdas. Sekarang saya kasih contoh kepemimpinan Kiai Ahmad Dahlan sebagai Kiai Muhammadiyah. Kepemimpinan Ahmad Dahlan nampak dalam usahanya mewujudkan pesan ajaran ke dalam bentuk nyata. Beliau menerjemahkan ayat Al-Quran ke dalam tindakan. Terkenal beliau mengajar dengan tilawatul al-ma'un, sudah menjadi sebuah buku tentang al-ma'un. Muridnya sudah menghafal, sudah sampai terjemahannya sudah dihafal oleh muridnya. Tidak berpindah-pindah dari ayat yang sudah terkenal itu. Guru, Pak Kiai, kami sudah hafal, sudah memahami makna ayat ini. Kenapa tidak pindah-pindah ngaji kita? Karena saya sampai di situ harus dilakukan dengan tindakan. Tindakan apa? Memelihara anak yatim, ya bapak. Saya telah mulai mendirikan nanti panti asuhan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Nah, bahkan tindakan itu diatur dalam surat disiplin, diatur. Apa namanya itu diatur dalam organisasi kita dan menjadi ajaran sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang. Ini sangat dilakukan kepada kita sekarang ketika Kiai Ahmad Dahlan menyuruh murid-muridnya untuk mendirikan panti asuhan, sehingga menjadi program prioritas Perserikatan Muhammadiyah mendirikan panti asuhan untuk memelihara kaum duafa dan anak yatim piatu. Dalam memimpin Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan selalu mencari bentuk atau kegiatan yang baru. Selain itu beliau mau menerima inovasi orang lain untuk dicontoh dan dilaksanakan dalam Muhammadiyah. Walaupun Muhammadiyah itu pendiri Muhammadiyah, bukan berarti beliau otoriter. Selalu menerima masukan, saran. Itu pemimpin yang baik, jadi contoh di dalam baik kita. Jangan kita jadi pemimpin, maka kita otoriter. Apa yang mau kita itu bisa laksanakan. Walaupun anggota kita mungkin menolak apa yang dilakukan kita. Minta masukan, saran dari anggota, dari apa yang kita pimpin. Itulah yang dicontohkan oleh pendiri Muhammadiyah ini. Jadi selalu menerima saran pendapat dari anggota-anggota yang lain. Kepemimpinan menunjukkan posisi yang strategis. Beliau mempunyai hubungan yang luas. Nah, Kiai Ahmad Dahlan itu mempunyai hubungan yang luas dengan semua kalangan, baik kalangan Islam maupun non-Islam. Membuka hubungan. Jadi tidak eksklusif. Beliau sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan berpihak. Sampai Alimin, tokoh PKI itu mengatakan, Kiai Ahmad Dahlan adalah orangnya jujur dan soleh. Hidupnya sederhana dan tidak sombong. Begitu pula tidak suka mencela. Saya kenal sejak mudanya. Itu kata Alimin, tokoh PKI itu kepada Kiai Ahmad Dahlan. Kemudian Profesor Dr. Purbo Suroko mengatakan bahwa saya kenal Kiai Ahmad Dahlan. Beliau adalah ulama besar. Tidak ada sifat takabur pada beliau. Sebab itu Muhammadiyah dapat menjadi besar seperti sekarang ini. Ini kejadian 50 tahun yang lalu. Sekarang sudah 104 tahun Muhammadiyah. Diikuti oleh pimpinan-pimpinan yang lain karena kesederhanaan. Boleh Kiai Ahmad Dahlan itu menjadi contoh bagi pimpinan Perserikatan Muhammadiyah selanjutnya. Mohon maaf Bapak dan Ibu hormati, kalau baca bukunya Pak Er, bagaimana kisah Pak Er ketika Pak Harto mau datang bangunkan rumahnya di jalan Cititilo itu. Rumah Pak Er itu rumahnya reok, di depannya jual bensin. Waktu itu Pak Er, Pak Harto mau berkunjung ke rumah Pak Er. Oleh Sekretaris Negara, waktu itu Menteri Sekretaris Negara itu Pak Sudarmono memerintahkan stafnya untuk melihat, dilapor, difoto rumahnya Pak Er Harudin. Tidak layak Pak Harto datang ke sini. Maka Pak Darmono memerintahkan untuk melihat rumah itu. Kemudian datang sofa segala macam di bawah situ. Pak Er kaget, ada apa ini? Ini perintah Sekretariat Negara bahwa Pak Harto mau datang ke rumah Pak. Bawa pulang. Kalau Pak Harto datang dulu di kursi, saya tidak datang ke rumah saya. Itu kata Pak Er. Karena ditolak, Pak Darmono langsung datang ke rumah Pak Er, berbicara dengan Pak Er. Mohon maaf Pak Kiai, sudah apa? Menteri Pak Harto datang ke rumah saya, kalau tidak layak rumah saya untuk didatangi. Lapor Pak Harto sudah saya datang. Itulah satu-satunya Pak Harto duduk di atas kursi rotan sepanjang sejarah jadi presiden dari rumah yang lain. Pak Kiai, apa yang bisa saya bantu? Itu karya Pak Harto. Saya di dalam bukunya yang membaca.
saya sebentar lagi meninggal. Tanah rumah saya ini saya sudah wakafkan untuk kantor Muhammadiyah. Ketika saya meninggal, rumah ini, tanah ini, lokasi ini menjadi kantor pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu wasiat beliau. Anak-anak saya sudah saya sampaikan semua. Mereka sudah ikut mandiri. Sampai jadi presiden, bantulah Muhammadiyah. Sekarang PNJ baru setahun berdiri. Tidak punya kantor, tidak punya kampus. Sampai bantu berikan tanah untuk bangun kantor. Itu yang jadi kesehatan itu Pak Harto bangun langsung sumber 5 hektar. Itu pertama. Jadi jangan dilupakan sejarah itu. Itu 5 hektar pertama di kampus sekarang itu sumbangan Pak Harto. Kemudian dia 10 anak-anaknya dipanggil oleh Pak Harto. Itu bantu Pak Harto itu. Dia yang baik, dia yang soleh, dia yang sederhana. Dia yang minta bantu kita kampusnya. Anak-anak bantu. Ada sampai tanah itu 9 hektar. Itu hanya keluarga Pak Harto. Itu dalam buku Pak Air. Itu bentuk sederhana diikuti oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Sekarang kita lihat rumah Pak Sabi di Bali. Makanya saya sangat kecewa dengan anak-anak muda Muhammadiyah banyak yang membuli Pak Sabi dengan kasus yang terjadi. Kalian mau tahu kehidupan Pak Sabi seperti apa? Dari segi keimanan, kesederhanaan, saya kira luar biasa. Saya mohon maaf, banyak saya merubah hidup saya karena saya datang ke rumahnya Pak Sabi di Bali. Saya di Bali kurang lebih bisa lakukan apa saja. Saya dapat 3 kali berkunjung rumah beliau itu yang membuat saya turun emosi-emosi ke dunia itu saya turun terus terang aja karena dari berkunjung ke rumah beliau seorang tokoh besar nasional tinggal di rumah 354 yang tidak pernah dilihat dengan mobil Fiatnya luar biasa. Apa yang ada di luar saya di Malaysia belum berpakat itu apa orang-orang Muhammadiyah. Boleh Pak, saya juga beda pendapat dengan kita dengan kasus-kasus Ahok ini. Tetapi mari kita melihat dari siapa sebenarnya semuanya. Jadi jangan asal ngomong teman-teman. Jadi silakan baca buku yang saya baca ini. Ada buku Muhammad Fatih, The Art of Leadership in Islam, menarik pemimpinan Nabi dan Rasul. Ini dicetak pertama tahun 2009 oleh percetakan grup Al-Kausar. Ada bukunya Profesor Dr. Hejar Rifai MBA, Kiat Memimpin dalam Masa 21. Penerbit PT Gajah Talajat Grafindo Persada Jakarta. Kemudian dari sisi pelatihan kepemimpinan Islam Muhammadiyah, terbitan BPM Muhammadiyah, ada buku tentang Kiai Ahmad Dahlan, pemimpinan dan juga pemimpinannya, ditulis oleh Kiai Yusron Asrofi. NPK SDPM Muhammadiyah. Ayat-ayat Al-Quran sedangkan teman-teman lihat di surat An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kami dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diberikan untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan mengungkap keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahmu dengan tiada mempersekutukanku sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu maka mereka itulah orang-orang yang fasik atau berdosa. Kemudian seorang pemimpin pada akhirnya adalah pelayan. Ini yang perlu kita latih dari orang banyak atau pimpinnya. Jadi Rasulullah bersabda yang sangat terkenal mulai 20 mas'ul al-ayat. Setiap kamu adalah pemimpin, pengembala dan setiap pengembala pasti akan diminta pertanggungjawaban. Jadilah, tidak perlu berebut lah jadi pemimpin. Sekarang tidak jadi pemimpin itu berebut-rebut. Dalam kepemimpinan menurut Islam, setia antara pemimpin dan yang dipimpin. Inilah tadi saya sampaikan. Ada setia antara pemimpin dengan yang dipimpin. Jangan di depan kita mengagumi pimpinan, tapi di belakang membicarakan pimpinan. Itu ayat itu. Terikat pada tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Jadi apabila organisasi sudah menyatakan sesuatu, silakan tidak setuju, jangan bergabung ke sini. Jangan bergabung dengan Muhammadiyah kalau tidak setuju dengan visi misi perserikatan Muhammadiyah. Silakan cari tempat lain.
Teori organisasi apabila satu orang saja yang bersifat benar, maka itu akan ciri-ciri menghancurkan organisasi itu. Menjunjung tinggi syariat dan akhlak Islam, memegang teguh amanah, tidak sombong, santun, sederhana dan rendah hati, disiplin, kerja keras, konsisten dan konsekuen, bertanggung jawab. Disiplin ini masih sangat sulit kita tahu. 10 karakter dasar seorang pemimpin menurut versi Muhammadiyah: beriman, ikhlas, yakin dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, berilmu pengetahuan dan mau belajar, berpendidikan dan berjiwa pendidik, at-tarbiyah, al-hilm, murah hati dan santun, berkelakuan baik, memiliki sayang dan keramahan, berkeadilan, sabar dan mampu menahan penderitaan. Landasan ayat ada saya kutip di 5 ayat: Al-Baqarah ayat 265, Al-Baqarah ayat 5, Al-Qalam ayat 4, kemudian di Al-Furqan ayat 63. Silakan dibaca. 3 prinsip kepemimpinan Islam: musyawarah. Seorang pemimpin jangan membuat keputusan sendiri atau sepihak tanpa mengajak orang mendengar pendapat orang lain atau pendapat bawahannya. Kedua, adil. Pemimpin harus mampu memperlakukan semua orang secara adil, tidak berat sebelah dan tidak memihak tanpa melihat kesukuan, warna kulit, keturunan, strata sosial, golongan dan agama seseorang. Ini kalau dua, tapi kalau dalam Muhammadiyah agama Islam jelas. Kebebasan berpikir. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membuka kesempatan pada orang lain untuk mengkritisi dirinya secara konstruktif. Ini banyak kejadian mengkritisi pemimpin itu karena orang banyak. Kita ini manusia. Ya, kalau tidak setuju ada rektor keliru, datang berdua, masuk berdua rektor. Pak rektor, menurut saya apa tidak keliru? Jangan mengkritik ketika berbicara orang banyak, salah itu Pak rektor. Itu sudah tidak beretika. Jadi mengkritik itu bukan berarti kita bebas di mana-mana. Kita harus beretika, saling melihat sama manusia. Ada tempatnya kita mengkritisi pimpinan itu. Jadi memberi masukan yang konstruktif yang bisa diterima oleh semua orang. Jadi mengingat manusia tak ada yang sempurna, tak ada manusia sempurna dan tak perlu mendapat masukan dari orang lain. Jadi pemimpin itu harus terbuka menerima masukan saran dari bawahan dan selalu kita memusyawarahkan setiap mengambil keputusan. Saya sampaikan ada sebuah hadis bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin. Terjemah saya baca: seorang sahabat Rasul berasal dari Udik Badawi, sengaja menghadap Nabi SAW menanyakan, apakah urusan agama Islam yang paling dasar pertanggungjawabannya dan apa pula yang paling ringan? Maka Rasulullah bersabda, yang paling ringan adalah mengucapkan 8 syahadatain, yaitu tak ada ilah selain yang boleh disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ada urusan yang paling berat dan dasar, wahai sahabatku yang tinggal di atas gunung, kata Rasulullah, dia adalah urusan amanah. Karena orang yang tak dapat memegang amanah tidak dianggap dalam Islam dan tidak ada nilai zakat yang dibayarkannya. Bayangkan. Jadi menjadi pemimpin adalah menerima sebuah amanah yang cukup berat. Sehingga Umar terkenal ketika menerima amanah sebagai khalifah, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat terkenal. Oleh itu dari Rasulullah kepada kita, ketika kita menjadi pemimpin tapi tidak amanah, maka dia tidak tergolong orang Islam. Nanti Pak Soekarno yang bisa menjelaskan itu. Jadi karena apa? Belum dinamakan agama Islam atau orang pemimpin yang tidak dapat memikul amanah. Jadi hadisnya la dina liman la amanah. Jadi belum dinamakan agama Islam pemimpin yang tidak dapat memikul amanah. Jadi itu adalah tadi yang disampaikan karena waktu sangat terbatas. Jadi hadis terakhir yang disampaikan bahwa sungguh beruntung dalam surat apa itu surat Al-Mu'minun ya, ya
Jadikan aflahul mu'minun alladzina khususnya. Jadi ada 2 ayat. Di ayat 2 adalah yang bilang sungguh